Kalau kita bertamu ke rumah orang, nah begitu yang punya rumah datang tapi dia nggak tahu kita di dalam. Kalau dari luar nyanyi-nyanyi, belum masuk rumah siul-siul, terus anjingnya cuma ngangkat kepala sebentar, oh dia pulang, dia tidur lagi anjing itu. Karena dia tahu lagi punya duit. Tapi kalau dia pulang dan dia tidak tahu kita ada di dalam rumah sebagai tamu, begitu dari halaman depan, bukan itu, kenapa begini? Anjing langsung sembunyi bawah kolong meja, karena dia tahu ini pasti lagi nggak punya duit. Mari kita jujur dalam hidup kita. Serius ini saudara. Apakah saudara bersuka cita karena uang banyak? Maka itu berbahagialah yang sering tidak punya uang. Amin. Karena betul-betul bisa mengandalkan Tuhan saja, bukan yang lain. Nah bayangkan kalau sampai uang itu jadi tolok ukur hidup kesukaan kita, sukacita kita, keimanan kita, betapa menyedihkan Yesus yang hebat itu. Karena Yesus kalah dengan uang kita. Ayo bertobat yang seperti itu. Maka itu kalau kita pelit menunjukkan Yesus masih anak-anak. Juga kalau sukacita kita diukur karena uang, kasihan Tuhan Yesus. Jujur pada diri sendiri, bagaimana model kekristenan kita. Kalau Yesus sudah ada lambang pemerintahan di bahunya, aman. Oke, saya mau tunjukkan satu contoh saja. Nanti saudara baca sendiri. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Saya belum pernah menemukan contoh yang lain di Alkitab bagi orang yang bukan percaya Yesus, yang sudah bisa menempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya, kecuali Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Perwira di Kapernaum, masih ingat yang apanya sakit? Budaknya sakit, mau mati. Perwira ini jelas perwira Roma, karena dia penjajah, bukan orang Yahudi. Maka itu di ayat 9 Yesus berkata, iman sebesar ini belum pernah kujumpai sekalipun di antara orang Yahudi. Coba bayangkan, Yesus saja memuji imannya orang ini, karena dia ini orang kafir dalam hukum Taurat Yahudi, karena bukan orang Yahudi dan tidak disunat. Bagaimana orang kafir yang tidak percaya Yesus, orang Yahudi aja nggak percaya Yesus, apalagi bangsa lain penjajah, bisa menempatkan Yesus di fase yang ketiga, lambang pemerintahan ada di atas baunya, karena dia prajurit. Walaupun dia jenderal, tapi dia prajurit, sebab dia punya kaisar. Dan kita tahu sistem militer saudara, perwira ini menggunakan sistem militer dalam imannya kepada Yesus. Dan itu luar biasa. Siapapun kita, walaupun kita gak pernah jadi tentara, jadi polisi, tapi kita tahu hukum militer dunia. Seorang prajurit, kalau diperintahkan oleh komandannya untuk mengerjakan apa saja, boleh pakai istilah, maaf Pak, istri melahirkan. Boleh tidak? Nggak ada. Jangan lagi istri melahirkan, bapak mati pun tetap berangkat kalau itu perintah. Nah, perwira ini menempatkan Yesus pada posisi itu. Secara logika dan fakta, ini sulit. Yesus Tuhan kita mencapai posisi tertinggi itu setelah mati, dikuburkan, dibangkitkan, dan naik ke surga. Itu baru posisi Yesus Tuhan kita setinggi itu. Nah, ketika perwira ini dengar tentang Yesus, Yesus Tuhan kita masih manusia biasa yang kakinya juga berdebu karena dulu gak ada sepatu dan dulu gak ada jalan aspal. Tapi perwira ini sudah bisa melihat Yesus dalam hukum militer itu, bahwa dia itu seorang jenderal. Kalau bicara apa saja pasti terjadi. Maka itu dia berkata, enggak usah datang ke rumahku, cukup katakan sepatah kata saja, nanti budak itu sembuh. Saudara, Natal akan berarti kalau kekristenan kita sudah bisa menempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya, dan kita punya dampak
buat orang lain. Ingat, yang sakit bukan mertuanya, bukan anaknya, bukan kemenakannya, bukan istrinya. Enggak ada hubungan darah, budaknya. Dan kalau dia penjajah, yang jadi budak pasti bukan yang sebangsa. Betul tidak? Pasti yang dijajah. Untuk apa dia repot-repot? Maaf, saya cuma memberi contoh saja. Kalau kita majikan, lalu kita punya pembantu, bukan budak, berbeda, budak dan pembantu. Lalu divonis dokter, ini sakitnya bahaya, bilang aja hepatitis C yang menular, atau sirosis, kanker liver, atau bilang aja kanker, atau bilang aja penyakit yang menular. Maaf, walaupun kita Kristen, seringkali kita nggak mau pusing. Paling kita kasih gaji 3 bulan atau 6 bulan, tergantung hati kita bagaimana. Terus kita berkata pulang. Maksudnya kalau mati di sana, di sini, repot nantinya. Tapi budak ini diperjuangkan oleh orang kafir. Maka itu kapan Kristen kita bisa menggenapi Yesaya 8:23 sampai Yesaya 9 ayat yang keempat? Bagaimana orang-orang di sekitar kita bisa kita berkati karena Yesus yang kita percaya itu dahsyat. Kalau saudara dan saya sudah bisa menempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya, seperti perwira itu, dia berjuang untuk orang lain yang gak ada hubungan darah dengan dia. Gimana kehidupan kita bisa berarti buat orang-orang lain? Ayo kita pikirkan itu. Bagian terakhir, masih ayat yang kelima, saudara. Bertahun-tahun saya salah dengan 5 ya, nama Yesus Tuhan ini. Saya pikir dulu Bapa di surga yang memberikan nama itu, ternyata tidak. Lihat, setelah lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan ayo baca kalimat itu. Dan apa semua? 1, 2, 3. Dan namanya disebutkan orang. Cukup sampai situ. Jadi bukan Bapa di surga yang memberi nama. Penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini 4 nama yang hebat sekali. Ternyata bukan Bapa di surga yang memberi nama Yesus 4 nama yang hebat. Tapi siapa? Baca siapa tadi? Orang menyebut. Di Kalimantan Timur bagian utara ada satu suku Dayak namanya Dayak Kelabit. Nah, di antara puluhan suku Dayak yang saya pernah terlibat dalam pelayanan, karena sejak tahun 75 saya terlibat dengan banyak suku Dayak, misalnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur paling banyak. Belum pernah saya ketemu bukan cuma suku Dayak, tapi suku apapun di Indonesia seperti Dayak Kelabit. Mereka satu suku yang kecil, jumlahnya nggak besar. Dayak di Kalimantan Timur paling besar Dayak Kenyah, itu yang paling besar. Setelah Kenyah ada Iban, ada Benua, ada Bentian, ada Tonyoy dan banyak yang lain. Tapi Kelabit ini kecil. Yang saya kagum adalah setiap hari-hari tertentu dalam hari besar mereka. Dan sekarang apa hari besar Kristen karena mereka semua saudara Kristen. Pasti mereka punya upacara, namanya upacara pemberian nama. Itu saya kagum sekali. Nah, mereka sudah punya kesepakatan, baik suku mereka maupun orang luar yang pernah datang ke tempat mereka dan mereka berbuat sesuatu untuk suku itu, maka mereka harus diberi nama, dan itu pakai upacara. Nah, Pak Edo diberi nama di suku itu waktu dia pelayanan ke sana. Namanya saya lupa dalam bahasa Dayak, dalam bahasa Indonesianya adalah orang yang berkata-kata dengan hikmat. Dan itu pakai upacara. Suatu kali waktu saya di daerah mereka, ada seorang yang sudah lama dari suku lain, suku Lundani, datang pelayanan ke sana. Nah, sudah lama tidak pernah datang, lalu datang lebih dari 20 tahun. Nah, waktu saya bersama dengan dia, namanya Pak Marusan Labo, langsung ada upacara karena Pak Marusan Labo ini punya jasa banyak untuk suku Dayak itu. Saya terharu waktu melihat upacara itu. Tapi mereka juga jujur. Kalau nama itu yang harus digelar, disandangkan oleh orang itu, dan suatu hari orang ini berbuat salah, mereka buat upacara lagi untuk cabut nama itu dan diberi nama yang jelek, maling atau pencuri, diberi